malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami datang ke rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau fokuskan pikiran kami, hati kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah Kau yang melayakan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tapi kami percaya ibadah mengandung janji. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini dengan roh yang menyala-nyala. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat Tuhan dengan lembut sama-sama kita katakan pujian ini. Selidiki aku, ini suara umat-Mu Tuhan. Yes Lord, apakah ku
sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama katakan, telah kulihat kebaikanmu, benar Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, kita memberikan pujian sembah yang terbaik hanya buat Tuhan. Mari angkat suaramu, mari angkat sembahmu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini pengakuan kami anak-anakmu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami rindu lawatanmu. Kau
sebab kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami yang sungguh-sungguh berseru hanya kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, punya Tuhan yang besar, yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami bersepakat Tuhan Yesus, percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, katakan kesembuhan, kesembuhan darimu. Ku terima sekarang pemulihan, pemulihan darimu. Haleluya. Kami percaya, kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya, betapa hebat Tuhan kita, betapa dahsyat Tuhan kita. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan lebih lagi pada pagi hari ini. Haleluya. Woo. Mari umat Tuhan bersama-sama satu suara katakan pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, oh, oh.
Allah kita, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes Lord, Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, amin. Kami sungguh percaya Tuhan. Dia ternama, Yesus Raja sama Raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kita percaya kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang hebat, amin. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Woo. Kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Kami memberikan pujian semua yang terbaik hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Woo. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku.
dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau menyaksikan VOP. Manapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan dan dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil 12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Pak Niko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu.
Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulan? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Cek. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan yang pertama adalah persembahan untuk misi dan penginjilan. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan atas semua yang telah Kau percayakan pada kami sampai saat ini Tuhan Yesus. Kehidupan kami, pekerjaan, usaha kami, pendidikan kami, semuanya Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bukan
Kau membuat mujizat sejati. Mari kita sembah sekali lagi. Kami sembah, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus. Jesus. 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 Mari sembah Dia. Mari fokus kepada Tuhan. Jangan lihat sekitar. Fokus kita sembah. Naikkan syukur. Naikkan syukurmu. Ucapkan doamu kepada di tempat ini, di rumah-rumah. Naikkan doa. Oh, percayalah, percayalah kuasa Tuhan tak pernah berubah, kuasanya kekal selamanya. Ora bayara la basaka kada bayara. Yesus. Tiara laba. Tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku, Yesus memegangku. Amin. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberi kemenangan. Yesus memberiku
Shalom. Kemarin kami doa MDPJ dengan Pak Niko. Tema kita di bulan ini adalah umat lebih dari pemenang. Karena kita kembali diajak mengucap syukur atas Indonesia. Meskipun situasi Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi dengan doa kita percaya bahwa Indonesia bisa jauh lebih baik. Amin. Gereja Tuhan dipanggil untuk berdoa. Kalau Indonesia merayakan kemerdekaan, biar kita terus menyuarakan bahwa kemerdekaan bukan hanya di tahun 1945, tapi Indonesia juga mengalami kemerdekaan. Merdeka dari korupsi, merdeka dari narkoba, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan. Dan inilah setiap kita gereja Tuhan. Saya tahu banyak masalah yang kita hadapi, tapi di balik masalah, perjuangan yang kita hadapi, percayalah Tuhan memberikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Coba angkat tangan kita bilang, Yesus angkat tanganmu. Kemenangan. Oh Yesus memberiku. Yesus memberiku. Dengan iman Tuhan, kami katakan kemenangan. Sekali lagi tangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kematian-Mu di atas kayu salib bukan sebuah kekalahan, tapi oleh karena kematian-Mu Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami bangga punya Allah yang hidup. Dan hari ini firman-Mu kembali diperdengarkan. Ada kuasa yang bekerja. Ada kemenangan dalam kebenaran firman-Mu. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang putus asa diberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih para pelayan musik yang sudah melayani kita pada hari ini dengan pujian penyembahan luar biasa. Saya sedikit kecapean karena kemarin gereja kita melayani pemberkatan pernikahan dari gereja Clear Bontang. Dan kita bersyukur bahwa gereja kita mendapatkan kepercayaan untuk melayani sakramen. Dan itu permintaan dari keluarga, dan gereja ini menjadi berkat. Dan dari Jakarta, dari Papua, dari Tanah Toraja, mereka berkumpul di sini dan mereka bersuka cita mereka bisa menikahkan putra-putri mereka. Dan lebih lagi kita bersyukur bahwa gereja kita memang dipanggil untuk menjadi berkat. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membawa satu tema dalam renungan kita di bulan Agustus, kemerdekaan. Kita bicara tentang kemerdekaan. Minggu pertama saya bicara tentang merdeka dari perbudakan dosa. Minta maaf kalau suara saya dengeng ya, karena saya memang agak sedikit kedrop ya. Karena kemarin full melayani dan terus dengan keluarga-keluarga dan kita kumpul di atas ya. Dan ada ketua GBI kita yang juga belum selesai sampai saya harus menemani beliau. Makanya saya sedikit agak kedrop gitu ya. Sedikit kurang fit. Nah, kalau minggu kemarin merdeka dari perbudakan dosa. Hari ini kita akan bicara tentang umat lebih dari pemenang. Jadi gak jauh-jauh dari kemerdekaan. Kita percaya bahwa kita semua adalah pribadi. Menjadi pribadi lebih dari pemenang. Nah, mari saya mengajak kita bangkit berdiri kembali yuk. Saya mengajak jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita melihat dalam satu ayat, Roma 8 ayat yang ke-37. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita baca bersama-sama di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Mari kita baca Roma 8 ayat 37. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi kita baca 2-3.
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, dan yang lebih lagi berbahagia setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan baik di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Dari satu ayat ini kita renungkan. Saya merumuskan tema ini dan kemudian saya mulai susun, dan dalam perenungan di hari Sabtu itu saya mulai bertanya. Di dalam doa saya, Tuhan berikan saya hikmat untuk menyampaikan visi dan misi dan menjabarkan. Lalu kemudian dari ayat ini saya menemukan dan kemudian saya mulai menyusun dan menjabarkan. Dan tetap mengkoneksikan dengan tuntunan Tuhan secara global gereja kita di bawah GBI Gatot Subroto. Kita enggak keluar dari konteks. Kita semua sama-sama menyerukan satu tema karena kita mau membawa gereja Tuhan. Setiap orang siapapun kita harus menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Nah, di ayat ini kita bisa melihat Roma 8 ayat yang ke-37. Kembali lagi Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Kita tahu bahwa jemaat di Roma, latar belakang dari penulisan kitab ini adalah ketika pada saat itu orang-orang Kristen yang ada di Roma, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penganiayaan, mereka juga mengalami ketidakadilan, dan mereka juga mengalami sesuatu yang mungkin lebih terpuruk daripada keadaan-keadaan perang yang sekarang yang kita lihat, yang ada di Ukraina, mungkin yang ada di Rusia dan sebagainya. Makanya Rasul Paulus menuliskan, sepertinya perkataan ini kayaknya sedikit paradoks dengan apa yang terjadi dengan kondisi di jemaat pada waktu itu. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan tidak pernah salah. Seperti yang kemarin saya katakan, firman Tuhan itu selalu paradoks dengan apa yang dipikirkan oleh dunia. Kalau dunia berkata, aku percaya kalau sudah ada fakta. Tapi iman, aku percaya walaupun aku belum melihat. Dan hari ini kita bisa melihat dari satu kata yang menguatkan jemaat Tuhan dalam penulisan Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Di sini ada kata kunci lebih dari orang-orang yang menang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan di tempat ini maupun ada di rumah-rumah. Setelah kita selidiki, kita mulai pelajari dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam bahasa aslinya kita menemukan satu kata. Dari lebih daripada pemenang, ada bahasa asli dari Yunaninya dikatakan adalah hypernikomen. Yang artinya menang secara mutlak atau menang dengan limpah. Jadi penulisan ini dalam bahasa aslinya dikatakan hypernikomen. Yang menariknya dikatakan hyper, di atas, melebihi atau luar biasa. Makanya ada hipertensi. Ya, hipertensi, tekanan darah, tensinya tinggi. Ada hiperaktif. Ya, ada apa lagi? Ada hiperbola atau hiperbola, kata-kata yang lebih gitu ya. Suaramu menggelegar seperti guntur gitu ya. Wajah pacarku cantiknya seperti rembulan, ya gitu ya. Itu hiperbola, hyper. Tapi ada juga kalau dalam dunia biologi ada juga hyperseks dan sebagainya. Jadi hyper, di atas, melebihi, luar biasa. Jadi kalau kita bisa melihat dari penulisan LAI, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau kita bisa melihat ternyata melebihi, luar biasa. Ini dahsyat sekali saudaraku. Lalu kemudian kita menemukan lagi dari kata nikomen, nikau, dan ini dipakai dalam bahasa Inggrisnya dalam brand yang harus kita kenal, yaitu namanya Nike. Nike itu menang, menaklukkan. Makanya saya memberikan gambar di sini ada sepatu Nike. Nike memulai produksi, ya saya nggak iklan ya. Saya nggak iklan nih, kita kan live kita nggak iklan. Nike mulai memproduksi brand ini. Produk yang pertama yang mereka keluarkan bukan baju kaos.
bukan kaos kaki, bukan baju, bukan topi. Tetapi produk yang mereka keluarkan adalah sepatu lari. Kalau nggak salah 1964. Dan mereka dalam sepatu lari, mereka lebih unggul sekarang ini ya. Mereka jauh lebih unggul daripada Adidas. Nah yang menariknya kenapa dikatakan naik? Ternyata di sini mau luar biasa, menang, menaklukkan. Jadi brand ini diambil dari bahasa Yunani, Nikomen. Kan saya bilang semua teknologi itu banyak menggunakan istilah-istilah dari bahasa Yunani. Contohnya telepon, itu diambil dari bahasa Yunani telefone. Lalu kemudian mobil, mobile. Roti mobil artos ya, artos macam-macam. Jadi semua dunia sains dan sebagainya itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani itu adalah induk dari filsafat, saudaraku ya. Di situ ada Plato, Aristoteles dan sebagainya. Jadi di sini kita lihat luar biasa kebenaran firman Tuhan membuka mata kita, menjabarkan lebih daripada pemenang. Nah, dunia bisnis ini saya catat yang saya katakan tadi, seperti merek Nike yang diambil, ternyata mereka mengambil nama dari Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani, ya. Nike. Dan kata ini yang dipakai oleh Rasul Paulus. Ini saya mencatat begini. Rasul Paulus menggunakan hyper untuk menggambarkan status spiritual. Bahwa orang percaya tidak hanya sekadar menang, win. Melainkan menang secara luar biasa. Ekstrim. Dan mutlak atas segala penderitaan hidup. Amin. Jemaat, apa sih masalahmu? Coba kasih kiri kanan, masalahmu apa? Ayo come on, amin. Amin. Saya juga punya masalah. Kalau orang Papua bilang, kakak, saya juga punya masalah kakak. Ya. Apa masalahmu? Oh Pak Gembala gak tahu masalahku lebih besar masalah Pak Gembala. Saya mau kasih tahu, ini Rasul Paulus loh. Dia tulis, menguatkan kita masalahmu apapun. Dikatakan kita lebih daripada pemenang. Secara luar biasa bahkan ekstrim. Mutlak di atas segala penderitaan hidup. Amin. Saya lupa filsafat. Kalau gak salah Plato. Plato bilang begini, masalah itu ada. Karena kau berpikir maka masalah itu ada. Coba kasih tau kiri kamu, masalah itu ada karena kau berpikir. Wih, keren juga filsafat ini ya. Masalah itu ada karena kau berpikir masalah itu ya ada. Contoh nih, ya, kalau nggak ada uang, jangan pulang kampung. Kenapa dipermasalahkan? Kadang-kadang aduh, mau pulang kampung, nggak ada duit, dibikin masalah. Jadi kita pusing sendiri. Kasih tau kiri kananmu, jangan pusing sendiri. Ngapain dipusing? Amin. Kadang-kadang kan masalah itu kan diciptakan dari pikiran kita sendiri. Sesuatu yang simple dan sederhana, kenapa itu dimasalahkan? Tapi kayaknya benar juga kata Plato ya. Masalah itu ada karena kau berpikir, maka masalah itu ada. Nah jemaat Tuhan, mari kita melihat, ini menarik sekali. Pelan-pelan, yang pertama kita bisa melihat, belum kepada poin ya. Dari dasar teologis, lebih daripada pemenang. Dasar kemenangannya seperti apa sih? Pertama kasih Allah, sama-sama dengan saya kasih Allah. Dari Roma 8 ayat 38 sampai 39, nanti jemaat bisa baca. Di sini dengan dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Makanya dasar yang pertama dari pengajaran ini, dasar kemenangan lebih daripada pemenang, tidak ada yang lain. Yang pertama kasih Allah. Nggak ada yang dapat memisahkan, saudaraku. Penderitaan,
kemiskinan, penganiayaan, itu gak bisa memisahkan kita, saudara. Tapi sebaliknya sangat mengerikan. Kalau kita berada di zona nyaman. Kalau kita sudah kaya. Amin. Coba bilang kiri kananmu. Kalau kau kaya jangan melupakan Tuhan ya. Loh iya. Jangankan Tuhan. Sahabatnya aja dilupakan. Betul gak? Nah, benar. Coba kasih tau kiri kananmu. Kalau kau kaya jangan lupakan aku ya. Loh betul gak? Loh, itu fakta loh. Lalu kemudian alat kemenangannya apa? Salib. Di ayat 32, dia yang tidak menyayangkan anaknya. Kalau dia sudah kasih yang terbaik, dia pasti kasih yang lain juga. Artinya apa? Yesus berkata begini, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jangan takut saudaraku. Jangan khawatir. Lalu kemudian apalagi dasarnya? Jaminan kemenangan. Roh Kudus. Roma 8 ayat 11. Anda bisa catat, tidak ketemu screenshot, silakan di screenshot. Roh yang membangkitkan Yesus diam di kita. Ada jaminan. Yesus berkata begini, aku tidak akan pernah membiarkan kau menjadi yatim piatu. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekalipun Yesus sudah naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita. Karena dia memberikan jaminan. Siapa jaminannya? Roh Kudus. Dia diam di hati kita. Memberikan kita kekuatan. Memberikan kita penghiburan. Memberikan kita kemampuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah-rumah maupun di tempat ini. Yang menariknya dari King James Version dan NIV itu menerjemahkan dari lebih daripada pemenang. Itu ditulis more than conquer. Kalau kita bisa melihat dari kata ini, saudaraku dikasih Tuhan, ini luar biasa. Kita bukan sekedar penakluk yang memenangkan peperangan dengan bersusah payah. Ini menggambarkan seorang pemenang yang tidak hanya mengalahkan musuhnya, tetapi juga mengambil seluruh jarahan dan mengubah situasi sulit menjadi keuntungan rohani. Dahsyat. Amin. Siapa sih yang percaya berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan kita? Amin. Maksudnya begini, jangan takut. Kalau kita memahami tentang ini, berkat itu datang sendiri loh. Kemarin saya menyampaikan sharing, di mana kemarinnya? Oh di tempatnya Bu Sarlina ya. Di mana saya sharing ya? Berkat itu mengejar orang benar. Amin. Kita nggak perlu kejar berkat. Tapi berkat itu mengejar kita. Kalau kita memahami konteks dari kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar penakluk yang memenangkan peperangan. Tetapi juga mengambil seluruh, kita mengalahkan musuh, mengambil seluruh jarahan. Dan mengubah situasi sulit menjadi keuntungan rohani. Mari kita pahami, renungkan dari apa yang saya tulis di sini. Saya pulang dari mana? Pulang dari acara di atas, undangan wedding yang ada. Saya nggak pulang, saya nggak tidur saudaraku. Saya tetap kembali melanjutkan karena renungan ini, saya kalau bikin khotbah itu maksimal 3 hari saudaraku. Dalam perenungan 3 hari. Minimal 2 hari, minimal, paling kecil 2 hari. 2 hari, maksimal 3 hari. Saya mulai bertanya, Tuhan, tema ini dalam perenungan, bagaimana Tuhan? Singkapkan semua. Dari hari Sabtu setelah bertemu dengan Pak Niko, lalu kemudian saya belum bisa menulis, tapi saya minta gambaran. Sampai acara wedding selesai, pulang sampai di rumah jam 10, saya belum tidur. Saya masih menyusun khotbah, mulai merinci lagi, mulai membuat satu bahan yang mudah dimengerti, memberikan gambar-gambar yang mudah dimengerti. Dan akhirnya kelar jam 12:30 pagi. 12:30 pagi saya tidur, bangun lagi jam 6. Jam 6 saya boleh susun lagi, saya boleh rapikan lagi. 2 jam. Makanya kalau menjadi seorang pengkhotbah itu gak gampang saudaraku ya. Saya coba, pernah saya berikan tugas kepada Ibu Lisa. Ibu Lisa,
Saya bilang, Ibu Gembala, saya ke Jakarta kamu khotbah ya. Dia baru tahu ternyata menjadi seorang pembawa pesan firman Tuhan itu ternyata nggak mudah. Banyak perjuangan, duduk di bawah kaki Tuhan. Yang kita khotbahkan bukan teori balaka, tapi yang kita khotbahkan adalah pertama firman Tuhan. Yang kemudian yang kita khotbahkan adalah hidup kita. Apa yang kita alami, itu kita wartakan. Ya, kalau nggak percaya coba tanya ke Erik sendiri ya, ini di belakangnya itu ya. Bagaimana kalau berkhotbah? Nah, mari kita lihat poin yang pertama. Yang pertama, saudaraku, menang atas kuasa dosa. Roma pasal 6 ayat 14 berkata apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Menang atas kuasa dosa bukan berarti kita kebal dosa. Kasih tahu kiri kan kau tidak kebal dosa. Ngerti maksudnya ya? Menang atas kuasa dosa bukan berarti kita kebal dengan dosa. Tapi menang atas kuasa dosa yang dimaksud dari Alkitab, kita enggak dikuasai lagi oleh dosa. Karena kita enggak berada di bawah hukum Taurat. Kenapa di bawah hukum Taurat? Jadi begini kalau saya kasih contoh, kalau Anda naik motor, kenapa kita lampu merah kita berhenti? Ada dua pertanyaan. Kalau lampu merah kita berhenti, biasanya, umumnya 99% orang takut ditilang. Betul? Betul atau betul? Takut ditilang. Jadi yang Rasul Paulus masuk, tidak berada di hukum Taurat. Di zaman itu, bahkan zaman ahli-ahli Taurat. Kenapa mereka melakukan hukum Taurat? Karena mereka takut masuk neraka. Kita melakukan firman Tuhan bukan karena kita takut masuk neraka. Tapi yang Rasul Paulus maksud, Alkitab maksud, di bawah kasih karunia, kita hidup dalam kasih karunia. Dan kasih itu yang menyadarkan kita. Sehingga bukan karena kuasa dosa, kita bisa melakukannya. Melainkan karena kasih karunia, kesadaran. Bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Saya berhenti di lampu merah. Bukan karena saya takut ditilang. Tapi saya mengasihi negeri ini. Saya mengasihi bangsa Indonesia. Ada peraturan yang dibuat. Saya melakukannya bukan karena takut ditilang. Tapi saya memberikan contoh, mencerminkan bahwa saya adalah warga yang sadar akan peraturan. Amin, saudaraku? Yang mengerti katakan amin. Saya pernah lihat orang di Papua sana. Di mana itu? Di Balikpapan. Dia merokok. Begitu ada pendeta. Takut dikhotbahkan. Tapi ada jemaat yang gentle. Saya datang, Pak Pendeta, maaf ya aku merokok. Oh enggak apa-apa. Maaf Pak Pendeta, oh enggak apa-apa. Aku belum bisa lepaskan rokok. Oh, saya enggak bilang pelan-pelan. Pelan-pelan. Dari satu bungkus, nanti nanti dua batang. Dua batang, nanti satu. Saya bilang, oh, saya cuma bilang begini, saya berdoa Roh Kudus akan melepaskan engkau dari rokok. Tidak pernah saya bilang begini, oh tidak apa-apa, pelan-pelan ya Pak ya. Dari satu bungkus nanti jadi dua batang. Dua batang jadi satu batang. Satu batang jadi setengah batang. Tidak. Daripada hanya karena takut. Kita memberikan persembahan bukan karena takut gak diberkati. Kita memberikan persembahan, kita mengembalikan 1/10 bukan karena kita takut dikutuk. Bukan. Tapi karena ada kasih yang mendorong kita melakukannya. Kita memberi, bukan karena kita takut gak diberkati, bukan. Tapi kita memberi, kita mengembalikan milik Tuhan. Karena ada kesadaran bahwa kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang Rasul Paulus maksud. Ini yang firman Tuhan katakan. Menang atas kuasa dosa. Kuasa dosa. Kita
Kita nggak nonton itu film porno. Kita nggak lagi narkoba. Kita nggak lagi melakukan apa? Macam-macam. Sifat-sifat dosa. Kenapa? Karena kita nggak doyan. Kenapa? Karena kita ada kasih Tuhan. Amin. Mari kita lihat lagi yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan. Secara cepat. Yang kedua, menang atas kuasa iblis. Saya berkali-kali membuat statement, saudaraku. Tapi kita lihat tuh ayatnya, yuk. Yohanes pasal 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita baca sama-sama yuk. Jemaat Tuhan 2-3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada apa? Roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga saya mencatat menang atas kuasa iblis. Saya punya statement dan statement ini bukan 90%. Tapi 100% dijamin. Kalau kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, Yesus ada dalam pribadi kita dan kita menghidupi dia. Saya jamin 100%. Orang Kristen yang model demikian tidak akan pernah mudah kena santet. Amin. Amin. Bilang kiri kananmu, kau nggak pernah kena santet. Amin. Kita nggak kena santet, kita nggak pernah kena guna-guna. Bahkan di tempat keramat pun kita injak tempat keramat. Setan takut. Setan gemetar. Bahkan sekalipun ada orang yang gak suka sama kita, dia pakai apa? Dia pakai opo-opo. Dia santet kita. Saya mau kasih tahu. Iblis tidak akan bisa berkuasa. Amin. Doa saya jemaat Tuhan di sini tidak ada yang kesurupan. Dulu pernah ada yang kesurupan. Bukan jemaat kita ya. Masuk ke sini. Dia masuk karena dia ada pegangan jimat. Dia terlempar. Bukan hanya jemaat kita. Ada satu pegawai hotel di sini dulu. Karena kita live ya, saya gak usah sebutin. Waktu itu kita gereja lantai 3. Karena di ruangan itu sering kita pakai ibadah. Dulu kan kita bongkar pasang ya. Bongkar pasang. Setelah itu, karena ruangan itu masih ada hadirat Tuhan. Kita selesai ibadah. Lalu kemudian tiba-tiba ada karyawan yang pakai opo-opo. Pakai jimat. Ya. Dia masuk tempat ibadah kita. Padahal kita udah selesai ibadah. Udah gak ada lagi ibadah. Dia masuk ke tempat kita, terlempar. Sampai manajernya dulu. Dulu manajer di sini, saya kenal banget dan dia udah gak ada lagi, dia udah pindah. Dia bilang sama saya, Pak Pendeta, itu luar biasa ya, ruangan gereja ya. Gereja udah gak pakai lagi, tapi anggota kami kesurupan Pak. Ternyata dia pakai opo-opo. Dia pakai jimat. Saya bilang, kalau hotel ini sudah dipakai untuk berdoa, iblis tidak akan bisa bekerja dengan yang namanya maksiat. Bukan mak ya, Dulu kan di belakang ini kan ada tempat pijit kan. Ada di belakang parkir ya, yang suka taruh parkir motor kan. Nah, yang pakai taruh parkir motor tahu kan? Ada itu kan gelap-gelap ya. Itu dulu tempat mijit. Taulah, mijit itu identik dengan apa? Tahu sendiri. Tutup. Saya lewat di situ. Saya bilang sama salah satu pemilik hotel ini, kalau sudah ada hadirat Tuhan, tempat ini diberkati. Kalau tempat ini diberkati, sudah ada hadirat Tuhan, segala kuasa apapun tidak akan berkuasa. Karena ada umat yang berdoa di tempat ini. Amin. Saya ini udah terlalu capek dalam arti udah terlalu lelah menghadapi yang namanya okultisme, bakar jimat,
Cuma satu aja saya belum bakar orang. Karena gak boleh ya. Nanti sebentar siang ini, sore ini, jam 3 kita akan melayani orang sakit gila, orang sakit jiwa, namanya ODGJ. Kita melayani ODGJ sebentar. Orang dalam gangguan jiwa. Dan saya kaget ternyata jumlahnya makin bertambah. Kalau nggak salah dulu cuma 60 ya, 50-60. Sekarang dalam laporan dapat ada 155. Wih, berarti orang gila makin bertambah. Coba kasih tahu kiri kananmu, kamu jangan gila ya. Karena ada orang gila yang tidak terdeteksi, tidak masuk rumah sakit jiwa. Namanya NDC, Narcissist Personality Disorder. Apa? Disorder ya? Betul. Hah? Ya. Apa? Disorder ya? Oke. Itu penyakit, mental health. Kalau kita lihat sini status orang, status temanmu, sombong lu, makan dengan ngajak-ngajak, lalu kemudian kalian tersinggung, Anda tersinggung. Kalau kita tersinggung dengan status orang, hati-hati loh, jangan-jangan kita sakit jiwa loh. Orang ngomong dikit aja, kita mulai tersinggung, ini ngomongin saya ya, ngapain dia mojok tuh, ngomongin gua ya. Yang begini modelnya, ini ciri-ciri mau sakit jiwa. Loh betul. Orang yang punya masalah, kita yang kepo, itu ciri-ciri orang sakit jiwa. Amin. Bilang kiri kananmu, tahu nggak ciri-ciri sakit jiwa? Loh yuk. Hati-hati. Terakhir kalau nggak salah berapa tahun yang lalu saya pelayanan di tempat ODGJ itu. Rata-rata ODGJ yang ada di sana bukan karena kuasa kegelapan, bukan. Karena kalau kuasa kegelapan cukup nyanyi saja dalam nama Yesus. Nanti Kak Erik datang ya. Kak Erik datang. Siapa sini ya? Kita nanti layani jam 3 sore ya. Kalau Bapak Gwen mau datang boleh Pak. Nanti Bapak jangan kaget Pak, nanti ada yang bilang, Saiful Jamil. Atau mungkin nanti Kak Erik bilang gitu, Saiful Jamil. Karena saya pernah datang di situ, di ODGJ, orang sakit jiwa. Tiba-tiba saya diteriakin, Saiful Jamil. Nah, Ibu Rara tadi yang worship leader kan, nah dipanggil, ayo ting ting. Mereka tuh bukan karena kuasa kegelapan, bukan. Tapi karena jiwanya tidak bisa dikendalikan. Sehingga lepas kontrol maksudnya ya. Bukan lepas dari tubuhnya, lepas kontrol. Kembali kepada firman, menang atas kuasa iblis. Yang ketiga, menang atas diri sendiri. Nah ini dia yang saya maksud. Yaitu apa? Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Temanmu bukan itu musuhmu, tapi diri kita. Kalau kita bisa menaklukkan diri kita, mengalahkan diri kita, dengar, engkau tidak akan pernah yang namanya sakit hati. Engkau tidak akan pernah tersinggung. Amin. Karena engkau sudah bisa mengalahkan diri sendiri. Yuk baca sama-sama yuk Galatia 5:24, 23. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menang atas diri sendiri. Kita menang, kita enggak ego. Coba bilang kiri kananmu, kau bukan musuhku. Kita Ustaz bilang, kamu bukan musuhku. Amin. Berani gak kita bilang gini semua? Bilang sama kiri kananmu, musuhku itu diriku, kasih tahu. Ya, kalau kita nggak menyadari ini, makanya gak heran.
Banyak orang sakit hati, dikit-dikit keluar, dikit-dikit tersinggung. Coba kita lawan. Amin. Ini dia 3 poin. Menjadi umat lebih daripada pemenang. Kemarin ada beberapa orang datang, keluarga ngomong sama saya. Pak, kenapa liturgi ke pengantin begitu ya? Setahu kami liturgi ibadah pemberkatan pernikahan kan tidak begitu modelnya. Saya bilang begini, Bu, yang pertama liturginya bukan gereja kami. Itu liturginya dari gereja mempelai. Jadi mempelai yang ambil alih liturginya. Ya bukan gereja kita ya. Pemusiknya aja bukan kita. Itu liturgi dari gereja mereka. Yang kedua, Bu, mau kayak apapun modelnya, mungkin liturginya gak sepaham, tapi satu. Apa itu Pak Pendeta? Mereka sudah diberkati dan mereka memperoleh berkat. Oh gitu Pak, iya. Kenapa? Karena saya mengajak mereka supaya mereka bisa mengalahkan diri mereka. Dan mereka bisa melihat satu berkat yang jauh lebih besar. Jadi mereka enggak berfokus kepada egosentri. Artinya apa? Tidak ada yang namanya provokasi. Saya enggak bilang, oh itulah makanya coba gereja kami aja yang ambil alih. Coba gereja kami yang ambil alih. Oh enggak, saudaraku. Kita harus bisa menang atas diri sendiri. Kalahkan egois kita. Kesimpulan dan aplikasi. Mari kita lihat secara cepat. Dunia bisa menekan Anda, masalah bisa banyak. Mari kita renungkan, aplikasikan. Tetapi ingat identitasmu. Kita lebih dari pemenang, bukan karena hebat. Tapi karena Dia, Tuhan Yesus, yang mengasihi kita. Menang atas dosa, karena apa? Salib sudah membebaskan. Menang atas iblis, karena Roh Kudus lebih besar. Menang atas diri karena kita hidup bukan oleh daging, tapi oleh roh. Dahsyat. Saya kembali tadi pagi bangun. Saya renungkan kembali firman Tuhan. Wah Tuhan terima kasih. Menang atas dosa karena salib sudah membebaskan. Menang atas iblis karena Roh Kudus lebih besar. Menang atas diri karena kita hidup bukan oleh daging, tapi oleh roh. Kita baca sama-sama ya, 2-3. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Dahsyat. Amin. Mulai hari ini ayo kita punya mental yuk. Lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Senyum dong. Coba lihat kiri kanan, senyum dong. Amin. Kalau rumah tangga tahu nggak siapa yang lebih dari pemenang? Istri. Istri lebih dari pemenang. Iya. Kenapa? Suami yang kerja, duit untuk istri. Duit untuk siapa? Istri. Istri dapat duit untuk siapa? Istri juga. Jadi yang lebih dari pemenang siapa di rumah? Istri. Saya punya gambar nih ya. Nih. Keren nih gambarnya ya. Saya bertinju. Iblis takut. Bukan karena otot saya, bukan. Tapi iblis takut. Ini yang saya maksud lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Yesus sudah mengalahkan iblis. Jadi tidak ada ketakutan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri semuanya. Pemusik boleh maju? Ku tidak takut. Yuk mari kita ibadah musik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus tuh. Dari awal yuk, jadikan doa kita. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab kau bersertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memegangku. Kasih Tuhan kemenangan, oh Yesus memegang dengan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus memberi kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberi kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan, Yesus memberi, amin, kemenangan. Mari buka kedua tanganmu. Bapa, hamba melepaskan berkat Tuhan, Roh Kudus yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh itu yang membawa kami, menjadikan kami pribadi lebih daripada pemenang. Hamba mengimpartasikan atas jemaatmu di tempat ini Tuhan. Apapun masalah, tekanan yang kami hadapi, kami mendeklarasikan bahwa kami lebih daripada pemenang, lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Berkat kasih dan anugerah Allah dicurahkan berlimpah-limpah atas jemaatmu di tempat ini. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang putus asa sudah diberikan pengharapan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan persembahan yuk. Gereja kita akan memberikan persembahan. Pengumuman nanti Rabu ini ada KUL
Nanti kuliah diumumin ya, kalau nggak salah saya lupa di keluarga mana. Terus kemudian Kamis kita nanti ada doa menara doa by Zoom, lalu kemudian Jumat tetap ada youth, dan Sabtu kita pagi jam 5 subuh, jam 6 pagi ada ibadah menara doa Susa Street. Jemaat Tuhan, hari ini kita akan ada pelayanan ya, ODGJ. Yang mau ikut boleh ikut, itu jam 3 sore ya, jam 3 sore. ODGJ, enggak jauh kok, di belakangnya itu Islamic Center, di belakang situ ya ODGJ. Dan untuk ibu-ibu yang mau ikut silakan ya. Kalau bisa anak-anak jangan ikut ya. Ya, nanti kasihan anak-anak ya. Terus nanti yang ikut nanti pada saat doa, tolong jangan tutup matanya, jangan ditutup ya. Jadi kalau kita nyanyi doa, mata nggak boleh. Karena pernah mata ditutup, begitu Anda buka mata, orang gila di depan muka Anda gitu ya. Begitu ya. Dia langsung taruh mukanya di depan mata gini, wah gitu. Jadi kalau doa di sana jangan tutup mata ya. Yuk kita berikan persembahan yuk. Gereja kita membawa persepuluhan, ya, jemaat bisa bawa persembahannya lain, yuk kita bagi berdiri. Yang di rumah-rumah bisa melihat running text yang ada. Mari kita bagi berdiri semuanya yuk. Mari kita angkat persembahan kita. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Di minggu yang kedua kami mempersembahkan persembahan kami. Gereja Tuhan mengembalikan milik kepunyaan Tuhan. Bukan karena belalang pelahap Tuhan. Bukan karena konsekuensi. Tapi karena kesadaran kami bahwa kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kesadaran kami bahwa apa yang kami miliki semuanya berasal daripada Engkau. Sehingga kasih-Mu, anugerah-Mu meluap di hati kami, yang senantiasa kami mengerjakannya dan melakukannya karena dorongan kasih. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nada boleh? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Silakan yuk. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Bapak Ibu, di depan ada bazar, kayak Youth Guides DNA mengadakan bazar. Ada bakpao dan es lumut masih dalam perjalanan. Yang ready di depan ada ayam rica-rica dan juga sambal tuna. Mungkin Bapak Ibu kalau berminat boleh nanti menghubungi anak-anak youth yang ada di depan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kedua wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, katakan amin. Diberkatilah keluargamu dan anak-anakmu, katakan amin. Diberkatilah pekerjaan usaha dan karirmu, katakan amin. Dan diberkatilah keluar masuk rumahmu, katakan amin. Dengan kedua tangan kau angkat di hadapan Tuhan. Tuhan membuat kau berhasil dan beruntung. Dengan kedua kaki kemanapun kau melangkah, Roh Kudus menuntun engkau kepada jalan kebenaran. Mulailah kau dicintainya, kau dikasihinya. Ketika sangkakala berbunyi, Dia menjemput kita semua di awan-awan permai. Pulanglah dan bawalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang disempurnakan dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati, mari bersama berkata, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk, kita teduh sebentar. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Betapa hebat